Betapa kami bersyukur Tuhan buat tema yang Tuhan berikan untuk Bethesda Church di tahun 2024. The provision is in the vision. Apapun yang kami butuhkan dalam seluruh area kehidupan kami, semuanya sudah tersedia dalam penglihatan dan pewahyuan tentang anakmu dan tentang pekerjaan yang anakmu sudah selesaikan di atas kayu salib. Apapun penglihatan pewahyuan yang kau berikan kepada kami tentang anakmu dan tentang pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan, disitulah letak ketersediaan kami. Engkau begitu banyak memiliki ketersediaan yang kau memberikan kepada kami di surga berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang kau miliki. Dan hari ini kami mau melihat segala sesuatunya yang sudah anakmu selesaikan. Kami mau menyimpan dalam hati kami dan kami akan terus memperkatakannya. Kami percaya dari semua yang kami butuhkan, dari pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan, akan datang dalam kehidupan kami menjawab semua kebutuhan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman Kristus, melihat apa yang sudah anakmu selesaikan, dan biarlah semuanya tersimpan dalam hati kami, dan semuanya akan datang menjawab semua kebutuhan kami. Kami yang mendengar firman-Mu, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara dan katakan kepada mereka, kamu juga. Amin, puji Tuhan. 2024, tema yang Tuhan berikan kepada gereja ini, Bethesda Church 2024, adalah the provision is in the vision. Apapun yang saudara butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara, semuanya sudah tersedia dalam penglihatan, pewahyuan saudara tentang anaknya dan tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Allah begitu banyak memiliki ketersediaan dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan untuk diberikan kepada saudara berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Cara saudara memandang anaknya dan pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan akan menentukan seberapa besar yang saudara bisa terima dari Yesus. Karena semua ketersediaan, semua berkat yang Tuhan sediakan, yang saudara butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara, semuanya tersedia dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat prinsipnya di mana Allah memberikan vision, penglihatan tentang provision, berkat yang Allah sediakan untuk Abraham. Yang pertama adalah negeri, yang kedua adalah keturunan. Mengenai negeri, tentang negeri Allah berkata kepada Abraham, Allah memberikan penglihatan tentang negeri itu. Pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi Allah juga berbicara tentang keturunan Abraham. Tentang keturunan, Allah memberikan penglihatan kepada Abram dengan menggunakan debu tanah. Allah berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti debu tanah. Sekiranya ada yang dapat menghitung debu tanah, demikianlah keturunanmu juga dapat dihitung. Setelah itu, Allah berkata sesuatu kepada Abram, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, timur, barat, utara, selatan, sebab kepadamulah aku berikan negeri itu. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita baca ayat setelahnya, ternyata Abram tidak menjalani negeri itu berdasarkan panjang dan lebar secara fisik. Kenapa? Karena Abram tahu yang dimaksud Allah. Bukan menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya secara fisik, tapi di dalam imajinasinya, di dalam hatinya. Ingat prinsip yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Abraham dia mendengar firman Tuhan. Dia melihat
vision, di mana Allah memberikan janji yang sudah Allah sediakan buat Abraham. Dan Allah mau semua firman, semua yang dia lihat, yang dia dengar, disimpan di dalam hatinya. Amin. Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Apa artinya terpancar kehidupan? Abraham akan melihat kehidupan yang sama seperti yang dikatakan Tuhan, yang Tuhan minta disimpan dalam hatinya. Nah, kita sudah sama-sama melihat kenyataannya, berapa lama janji itu baru datang, dan bagaimana caranya janji itu datang, dan kenapa selama itu janji itu tidak pernah datang. Apa yang terjadi setelah Allah memberikan janji kepada Abraham tentang negeri dan keturunannya. Ternyata kita lihat setelah itu, Allah datang kembali kepada Abraham. Kenapa? Karena muncul imajinasi yang tidak baik dalam hatinya Abraham. Dia mengizinkan sesuatu yang tidak baik masuk mengisi hatinya. Sehingga timbul ketidakpercayaan, timbul keraguan. Allah datang kepada Abraham. Allah menguatkan kembali imannya Abraham. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Tetapi apa responnya Abraham ketika Allah berkata demikian? Abraham berkata, apakah yang akan engkau berikan kepadaku ya Tuhan Allah, sebab aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Jadi ini yang keluar dari mulutnya Abraham. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Padahal kita tahu firman Tuhan datang sama Abraham. Dan Tuhan menyuruh firman itu disimpan dalam hatinya. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Tetapi yang keluar dari mulutnya Abraham, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Artinya selama ini dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dia izinkan sesuatu yang tidak baik masuk dan tersimpan dalam hatinya. Dan ini yang meluap dari hatinya, keluar melalui mulut. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Jadi kita bisa lihat, ada saatnya di mana Abram tidak berjalan dengan iman. Abram ada saatnya di mana dia tidak percaya sama janji Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik. Tuhan tahu Abram ada di dalam tahap ketidakpercayaan. Dan Tuhan mau membantu Abram di saat Abram ada di tahap ketidakpercayaan. Allah menampakkan diri kepada Abram dalam mimpi. Dan dalam mimpi itu Allah mengajak Abram keluar. Allah berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Sebanyak bintang-bintang di langit. Dan Alkitab berkata, lalu percayalah Abram, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dikuatkan kembali imannya, dia percaya lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, berapa lama janji itu datang dalam kehidupan Abraham? Kita tahu pertama kali janji itu diberikan kepada Abraham waktu Abraham berumur 79 tahun. Tetapi Alkitab mencatat waktu umur 99 tahun, janji itu belum juga datang dalam kehidupan Abraham. Kenapa? Kita tahu tadi sebelumnya, Abraham ada saatnya di mana dia tidak berjalan dengan iman. Dia sempat meragukan Tuhan. Perkataan yang kuat dari mulutnya tidak sesuai dengan janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk disimpan dalam hatinya. Abram berkata, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Padahal Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Jadi ada saatnya di mana Abram tidak berjalan dengan iman. Tapi Allah menguatkan kembali imannya Abraham. Dia percaya lagi kepada Allah. Tetapi kalau kita lihat Kejadian pasal 16, ada saatnya juga di mana Sarai juga tidak berjalan dengan iman. Sarai berkata kepada Abraham, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan seorang anak. Sebab itu hampirlah hambaku Hagar. Mungkin dari dia kita bisa mempunyai seorang anak. Dan Alkitab mengatakan, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi lagi-lagi dia tidak berjalan dengan iman. Dia tidak menjaga hatinya dengan firman Tuhan yang Tuhan suruh simpan. Tapi dia membiarkan sesuatu yang buruk, perkataan istrinya, datang, masuk, tersimpan dalam hatinya. Dan ini yang keluar dari mulutnya. Kamu sudah tua, saya sudah tua, kamu sudah mati haid, saya sudah tua. Memang betul,
Tuhan tidak memberikan kamu melahirkan seorang anak. Jadi selama 20 tahun kita belajar kenapa janji itu tidak pernah datang dalam kehidupan Abram. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dan selama ini yang keluar dari mulutnya tidak sama seperti yang Tuhan janjikan, yang Tuhan suruh simpan dalam hatinya. Berbeda, artinya dia membiarkan sesuatu yang buruk tersimpan dan apa yang keluar dari mulutnya itu yang buruk. Itu sebabnya janji itu tidak pernah datang. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan datang kembali kepada Abraham dan Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya. Tuhan berkata, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Kemudian Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya. Karena mungkin selama ini Abraham sudah merasa sudah punya anak dan janji itu diabaikan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Dia teguhkan kembali perjanjian dengan Abraham. Dari pihakku, inilah perjanjianku. Amin. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sebab itu, namamu bukan lagi Abram, namamu hari ini Abraham. Sebab engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi sudah bisa lihat di sini. Sekarang Tuhan rubah perkataannya Abraham. Tuhan rubah perkataan yang kuat dari mulutnya. Supaya sama seperti apa yang Tuhan suruh simpan janjinya dalam hatinya. Aku akan membuat keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Dan sekarang Tuhan rubah perkataannya. Aku bapak banyak bangsa, aku bapak banyak. Jadi setiap kali dia kenalan sama orang, dia berkata, aku bapak banyak bangsa, aku bapak banyak bangsa. Amin. Dan kenyataannya, apa yang terjadi setelah itu? Berapa lama janji itu datang dalam kehidupan Abraham setelah Tuhan merubah perkataan yang keluar dari mulutnya Abraham, sama seperti janji Tuhan yang Tuhan suruh simpan dalam hatinya. Berapa lama? Kita sudah lihat minggu yang lalu. Tuhan memberikan janji kepada Abraham umur 79 tahun, tapi janji itu selama 20 tahun tidak pernah datang. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Abraham tidak sama seperti apa yang Tuhan suruh simpan dalam hatinya, yaitu janjinya. Tapi setelah Tuhan rubah mulutnya Abraham, namamu sekarang Abraham, bukan lagi Abram, bapa banyak bangsa. 99 tahun Tuhan rubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Dan kita tahu Ishak lahir umur 100 tahun. Jadi ada tenggang waktu 1 tahun, Ishak dalam kandungan Sarah 9 bulan, jadi ada waktu sisa 3 bulan. Sejak Allah rubah namanya dari Abram menjadi Abraham, dengan kata lain, sejak Abram merubah perkataannya, sama seperti apa yang tersimpan dalam hatinya, janji Tuhan. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, 3 bulan kemudian, enggak butuh waktu lama, 3 bulan kemudian, Sarah mengandung. 9 bulan kemudian, janji itu datang digenapi. Amin. Perhatikan baik-baik. Prinsip yang sama berlaku buat saudara buat saya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Barang siapa milik Kristus, dia keturunan Abraham, dia berhak menerima janji Allah. Janji yang Allah berikan kepada Abraham adalah janji yang sama yang saudara dan saya terima. Pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, sebab negeri yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu. Timur, barat, utara, selatan. Nah timur, barat, utara, selatan berbicara tentang apa? Tentang salib Yesus. Dengan kata lain Tuhan mau berkata begini, lihat Yesus, lihat salib Yesus, lihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Sebab semua pekerjaan yang anakku sudah selesaikan, itulah yang akan aku berikan kepadamu. Amin. Bersiaplah, jalani negeri itu. Explore semua pekerjaan yang sudah anakku selesaikan. Simpan dalam hatimu. Kemudian perkatakan, maka apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area hidupmu, dari pekerjaan yang sudah anakku selesaikan, akan datang kepadamu dan menjawab semua kebutuhanmu. Yang percaya boleh bilang amin. The provision is in the vision. Semua yang kamu butuhkan, apapun dalam seluruh area hidupmu, semuanya tersedia dalam penglihatan, pewahyuan tentang anaknya, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Jadi hidup saudara, hidup saya hari ini sebagai orang percaya
tidak lagi berjalan dengan penglihatan secara fisik dengan matamu, tapi hidupmu, hidup saya berjalan dengan penglihatan secara rohani, dengan iman. Dan ingat baik-baik, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Jadi betapa pentingnya saudara melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan lebih lagi. Dan ingat baik-baik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan saudara adalah pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan seperti orang dunia. I hope so, maybe so, mudah-mudahan. Tidak, tapi pengharapanmu, pengharapan saya adalah pengharapan yang pasti. Elpis. Apa itu elpis? Confidence, expectation of good in the future. Pengharapan yang pasti. Saudara memiliki rasa percaya diri bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di masa mendatang dalam kehidupan saudara. Jadi kalau saudara hidup dalam dunia yang sedang gelap seperti sekarang ini, saudara melihat sesuatu yang terjadi, ada begitu banyak yang jahat terjadi, jangan melihat apa yang sedang terjadi dalam dunia yang semakin gelap seperti orang dunia melihat. Jangan menduga-duga apa yang akan terjadi seperti orang dunia menduga. Tidak ada kepastian, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tapi lihat masa depanmu dengan pengharapan yang saudara miliki sebagai orang percaya dalam Kristus. Apa itu? Elpis, confidence, expectation of good in the future. Kamu punya keyakinan bahwa masa depanmu pasti baik. Dan Alkitab juga berkata, perhatikan baik-baik, kalau kamu mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, kamu harus menjaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Dengan kata lain, pastikan saudara juga jangan berkata-kata seperti orang dunia berkata-kata. Tidak ada pengharapan, bersungut-sungut, komplain. Sama seperti 10 pengintai yang diutus oleh Musa. Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai negeri itu, masih ingat? Mereka mengintai negeri itu selama 40 hari 40 malam. Ketika mereka mengintai, mereka melihat kota yang berkubu, benteng yang besar, mereka melihat musuh, ada orang enak di sana, orang raksasa, raksasanya raksasa, tapi mereka juga melihat pohon ara, pohon anggur, pohon delima, bahkan mereka membawa hasilnya, anggur, setandan anggur sebagai bukti. Tetapi apa yang terjadi? Waktu mereka kembali kepada bangsa Israel, mereka lebih suka berbicara tentang kota yang berkubu, benteng yang besar-besar, mereka lebih suka berbicara tentang musuh, orang enak, raksasanya raksasa, daripada hasil negeri itu. Daripada anggur yang mereka bawa sebagai bukti yang jelas-jelas ada di mata mereka. Apa yang terjadi? Seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada kabar busuk yang diberitakan oleh 10 pengintai ini. Itu sebabnya Tuhan berfirman, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Alkitab berkata, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentian itu masih berlaku. Sebab kita yang beriman, sekali lagi saya ulangi, kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk ke dalam tempat perhentian itu. Kita akan terima janji Tuhan. Kita yang beriman, dan ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi betapa pentingnya saudara mendengar Yesus, melihat Yesus dalam firman-Nya. Betapa pentingnya saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Cara saudara memandang Yesus dan memandang pekerjaan yang sudah diselesaikan akan menentukan saudara seberapa besar saudara bisa menerima dari Yesus. Semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan, semakin besar yang bisa kamu terima. Kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 13. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di dalam rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus ada di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan, saat itu Yesus sudah membuat begitu banyak mujizat. Tetapi orang-orang di Nazaret hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Yesus sejak kecil. Mereka berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Bukankah saudara-saudaranya laki-laki Yakobus, Yusuf, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudara perempuan ada bersama-sama dengan kita? Dari manakah dia mendapatkan semuanya ini? Alkitab berkata, lalu mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi tidak di rumahnya dan di tempat asalnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di Nazaret. Kenapa Yesus tidak membuat banyak mujizat di Nazaret? Kita tahu jawabannya, karena mereka tidak percaya. Karena ketidakpercayaan, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Perhatikan baik-baik, ketidakpercayaan konteksnya di sini berhubungan dengan melihat Yesus secara biasa. Mereka memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa. Itu sebabnya betapa pentingnya waktu saudara melihat Yesus di dalam firman, melihat pekerjaannya yang sudah dia selesaikan. Betapa pentingnya, minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara harus bergantung kepada Roh Kudus. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi setiap kali saudara mau melihat Yesus dalam firman, mendengar firman Kristus, melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib, betapa pentingnya saudara bergantung sama Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup membantu saudara menyingkapkan, sehingga saudara bisa mengenal Yesus dengan benar. Roh Kudus akan membantu saudara menyingkapkan tentang Yesus hanya kepada orang-orang yang rendah hati, yang memiliki hati seperti seorang anak kecil. Tapi kepada orang-orang yang sombong, yang selalu berkata, oh saya tahu. Waktu orang ini buka Alkitab, mereka tidak akan pernah mendapat apa-apa. Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya, aku bersyukur engkau sembunyikan semuanya itu kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau bukakan kepada orang-orang kecil. Jadi betapa pentingnya saudara bergantung kepada Roh Kudus waktu saudara membaca firman Kristus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menyingkapkan tentang Kristus sehingga kamu bisa mengenal Yesus dengan benar. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus akan membuat mata hatimu terang. Enlighten sehingga kamu mengerti dan kamu dapat melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan saudara sebagai orang percaya. Apa itu? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan untuk diterima orang-orang kudusnya. Waktu kamu melihat Yesus, kamu bisa melihat warisanmu. Amin. Kenapa? The provision is in the vision. Apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini, dalam seluruh area kehidupan, semuanya tersedia dalam penglihatan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang Yesus dan tentang apa yang dia sudah selesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dari kitab Imamat, kita akan belajar prinsipnya. Semakin besar pewahyuan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang dia sudah selesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Itulah warisan saudara. Imamat pasal 1, ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia.
Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Di sini Allah memanggil Musa, kemudian Allah berbicara tentang korban bakaran. Kalau saudara baca perikop korban bakaran secara keseluruhan, maka di situ saudara akan menemukan ada 3 jenis binatang atau ada 3 kategori binatang yang dipergunakan sebagai korban bakaran. Yang pertama adalah lembu, yang kedua adalah kambing domba, yang ketiga adalah burung. Kategori yang pertama, binatang yang dipakai untuk korban bakaran adalah lembu. Lembu yang dipakai harus tidak bercacat, tidak bercela, yang belum pernah dipakai untuk bekerja, membajak di ladang. Lembu harganya mahal, kita tahu. Biasanya orang-orang kaya pada saat itu membawa lembu sebagai korban bakaran. Kategori yang kedua adalah kambing domba. Biasanya orang-orang yang berasal dari kelas menengah membawa kambing domba sebagai korban bakaran. Kategori yang ketiga untuk korban bakaran adalah burung. Secara ukuran, burung adalah korban bakaran yang paling kecil secara ukuran dibanding binatang-binatang yang lain yang dipakai untuk korban bakaran. Dan burung harganya murah saat itu. Artinya apa? Orang-orang miskin pada saat itu membawa burung sebagai korban bakaran. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kategori binatang yang dipakai untuk korban bakaran, kategorinya semakin lama semakin kecil. Sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka masing-masing. Dan kita tahu semua binatang di sini berbicara tentang Yesus. Sesungguhnya ini berbicara tentang kapasitas saudara, kemampuan saudara melihat Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Dengan kata lain, ini berbicara tentang pewahyuan yang saudara miliki tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Apakah selama ini saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan sebesar ukuran lembu? Atau saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar ukuran kambing domba atau burung? Ini juga yang akan menentukan seberapa banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang Yesus, tentang pekerjaannya yang sudah diselesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Karena itulah ketersediaan saudara. The provision is in the vision. Imamat pasal 1. Ayat yang ketiga sampai keempat. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kalau saudara baca perikop ini secara keseluruhan, meletakkan tangan ke atas kepala korban hanya terdapat untuk kategori lembu. Meletakkan tangan di atas kepala korban hanya terdapat untuk kategori lembu. Tidak terdapat untuk kategori kambing domba atau burung. Kita tahu bahwa meletakkan tangan di atas kepala korban berbicara tentang identitas. Ingat baik-baik, lembu yang dibawa adalah lembu yang tidak bercacat, tidak bercelah. Orang yang membawa korban bakaran adalah orang yang berdosa. Waktu orang berdosa menumpangkan tangan di atas kepala korban bakaran, dalam hal ini adalah lembu, artinya dosa orang ini ditanggungkan kepada lembu ini. Kemudian ketidakbercacatan, ketidakbercelaan lembu ini ditanggungkan kepada orang ini. Lembunya dipersembahkan sebagai korban bakaran, kemudian orang ini pulang membawa ketidakbercacatan, ketidakbercelaan. Waktu saudara percaya sama Yesus, semua dosamu ditanggungkan kepada Yesus. Kebenaran Yesus ditanggungkan kepada saudara, kepada saya. Amin. Alkitab berkata, Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib terjadi pertukaran tempat, divine exchange. Yesus tidak berdosa, tapi Dia menjadi dosa. Kenapa? Apakah karena Dia berbuat dosa? Tidak. Waktu Dia tergantung di atas kayu salib, Dia gantikan posisimu, Dia gantikan posisi saya. Semua dosamu ditanggungkan sama Yesus. Dia menjadi dosa.
saudara dan saya yang menggantikan posisinya Yesus, kebenaran Yesus diberikan kepada saudara, kepada saya. Saudara dan saya menjadi orang yang benar. Orang yang dibenarkan karena iman. Identitasmu sekarang adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kenapa? Karena saudara dan saya menerima kebenarannya Yesus. Dan kebenaran ini hanya terdapat untuk korban bakaran kategori lembu, tidak terdapat dalam kategori yang lain. Ini memberitahukan sama saudara, pada umumnya orang Kristen tahu dia dibenarkan kalau dia berbuat benar. Betul? Ini namanya kebenaran karena perbuatan. Saya berbuat benar, saya menjadi orang yang benar. Dibutuhkan pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus, lembu, untuk bisa mengerti kebenaran ini. Divine exchange. Karena Yesus sudah menggantikan posisimu. Karena apa yang Yesus selesaikan, dia gantikan posisimu, dia menjadi berdosa. Sehingga hari ini, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, kamu menjadi orang yang benar. Bukan karena perbuatan, tapi karena imanmu. Jadi saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, ada begitu banyak provision, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Apa saja berkatnya? Alkitab berkata, semua berkat orang benar yang ada dalam kitab itu menjadi bagianmu. Berkat ada di kepala orang benar. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Besar kesejahteraan mereka. Artinya apa? Anak cucu orang benar, sukses, diberkati. Setiap senjata yang ditempa kepadamu, ingat baik-baik, setiap senjata yang ditempa kepadamu, yang dirancangkan, diprogram untuk menjatuhkan saudara, semuanya tidak akan pernah berhasil. Ini adalah bagian, ini adalah warisan, provision dari pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Apa itu? Kamu hari ini menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan ini hanya terdapat dalam korban bakaran kategori lembu. Dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi tentang Yesus untuk mengerti bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-5. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkan pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau orang ini tahu. Karena dosanya lah, maka lembu ini mati. Demikian juga Tuhan mau saudara dan saya tahu. Karena dosa saudara, dosa saya lah, maka Yesus mati di atas kayu salib. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah. Ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Mezbah di sini berbicara tentang kayu salib. Mempersembahkan darah dan menyiramkan darahnya pada sekeliling mezbah terdapat dalam semua kategori korban bakaran. Terdapat dalam kategori lembu, kategori kambing domba, dan kategori burung. Tapi khusus burung, karena darah burung sedikit, jadi darahnya hanya disiramkan pada satu sisi mezbah. Tidak pada sekeliling mezbah, karena darah burung sedikit. Darah lembu lebih banyak daripada darah kambing domba lebih banyak daripada darah burung. Darah burung itu paling sedikit. Khusus burung, darahnya hanya disiram di salah satu sisi mezbah, enggak semua mezbah. Ingat baik-baik, kategorinya semakin lama semakin kecil. Ini berbicara tentang kapasitas saudara melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Menyiramkan darah berbicara tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib waktu dia mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Ini berbicara tentang kapasitas saudara melihat darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosamu. Banyak orang Kristen yang percaya hanya sedikit dosanya diampuni. Burung. Ada juga orang Kristen yang percaya enggak semua dosanya diampuni. Yang diampuni adalah dosa sejak dia lahir sampai dia menerima Yesus. Itu yang diampuni. Setelah dia menerima Yesus, ada banyak hal yang harus dia lakukan supaya dosanya diampuni.
Dia harus mengaku dosa dan lain sebagainya. Dibutuhkan pewahyuan yang lebih besar lagi. Lembu. Untuk bisa percaya semua dosamu diampuni. Amin. Dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang. Dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi. Kenapa? Karena kita tahu Yesus tergantung di atas kayu salib, menjadi korban untuk dosamu. Satu kali, untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Banyak orang berkata, Pak, kalau nanti orang tahu dosanya yang banyak diampuni, nanti orang semakin hidup seenak-enaknya. No. Alkitab berkata, sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih, banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Artinya apa? Kalau kamu tahu dosamu yang banyak sudah diampuni, kamu akan semakin mengasihi Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, pada umumnya orang Kristen hanya tahu, hanya sedikit dosa yang diampuni. Dibutuhkan pewahyuan lebih besar lagi untuk bisa mengerti, semua dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-6. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-potongnya menurut bagian-bagian tertentu. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Nah, kebenaran ini hanya terdapat untuk kategori lembu. Ini semua berbicara tentang Yesus. Korbannya tidak langsung dipersembahkan di atas mezbah, tapi dikulitin dulu, dipotong-potong dulu. Saudara harus mengerti kenapa Yesus tidak langsung dihukum mati di atas kayu salib. Kenapa dia harus disiksa terlebih dahulu sebelum dia naik ke atas kayu salib. Kenapa dia harus dicambuk. Kenapa dia harus dikasih mahkota duri. Kenapa dia harus ditelanjangi. Saudara harus mengerti. Menguliti korban bakaran dan memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu. Hanya terdapat dalam kategori lembu. Artinya apa? Dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi untuk bisa mengerti kenapa Yesus tidak langsung dihukum mati. Kenapa dia harus disiksa terlebih dahulu. Kenapa dia harus dicambuk terlebih dahulu? Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Karena sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia disiksa terlebih dahulu. Dicambuk, dikasih mahkota duri. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus. Rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Begitu hancur. Hancur-hancuran. Waktu orang melihat Yesus, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, ini yang sesungguhnya terjadi. Kenapa Yesus hancur? Sesungguhnya dia sedang menanggung penyakitmu. Dia sedang menanggung penderitaanmu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara, bagi saya, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Amin. Ini provision. Ini warisan yang tersedia buat saudara, buat saya di balik pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Ada kesembuhan buat saudara, buat saya. Tidak semua orang Kristen percaya dan memiliki pewahyuan ini. Dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi, lembu yang lebih besar untuk bisa mengerti kenapa dia begitu hancur di atas kayu salib. Dia menanggung penyakitmu supaya hari ini kesembuhan menjadi bagian yang akan Tuhan sediakan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, dari ayat yang keempat, meletakkan tangan di atas kepala korban, ini berbicara tentang identitas. Yesus adalah kebenaran saudara, kebenaran saya. Kebenaran ini hanya terdapat dalam kategori lembu. Ingat baik-baik, kategorinya semakin lama semakin kecil, ini berbicara tentang kemampuan saudara, kapasitas saudara melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Hanya terdapat dalam kategori lembu. Ayat yang kelima, menyiramkan darah korban bakaran di sekeliling mezbah berbicara tentang pengampunan dosa. Pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosamu, ini terdapat dalam semua kategori korban bakaran. Lembu, kambing domba, burung. Ayat yang keenam, menguliti korban bakaran berbicara tentang kesembuhan, hanya terdapat dalam kategori lembu. Tidak terdapat dalam kategori kambing domba dan burung. Ingat baik-baik, ini semua berbicara tentang pewahyuan yang saudara miliki, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Hal ini memberitahukan sama saudara
bahwa pada umumnya semua orang Kristen mereka hanya memiliki pewahyuan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib waktu mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Semua orang Kristen tahu Yesus tergantung mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa mereka. Tetapi itu pun berbeda-beda. Ingat baik-baik, itu pun berbeda-beda. Ada yang tahu hanya dosanya yang sedikit diampuni. Ada yang tahu dosanya sebagian diampuni sejak lahir sampai dia terima Yesus, tapi dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi untuk percaya dan tahu semua dosanya sudah diampuni. Dosanya yang banyak sudah diampuni. Betapa saudara dan saya bersyukur ada di dalam gereja yang memiliki pewahyuan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan dengan kapasitas lembu. Amin. Betapa saudara dan saya diberkati. Semua dosamu sudah diampuni. Amin. Dan dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi untuk bisa mengerti bahwa dia bukan hanya mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosamu di atas kayu salib, tapi waktu dia tergantung, dia begitu hancur. Begitu hancur, rupanya tidak lagi berbentuk seperti anak manusia. Kenapa? Karena dia sedang menanggung penyakitmu. Supaya oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Enggak semua orang Kristen percaya ada kesembuhan di balik pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dibutuhkan pewahyuan yang lebih lagi untuk bisa mengerti apa yang Yesaya katakan. Semaraknya pun tidak kita memandang dia, rupa pun tidak, dia begitu hancur. Sesungguhnya dia sedang menanggung penyakitmu. Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dan dibutuhkan pewahyuan yang lebih besar lagi untuk bisa mengerti pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Divine exchange. Enggak semua orang Kristen mengerti hal ini. Divine exchange. Terjadi pertukaran tempat. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya hari ini saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Karena iman. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara bisa lihat. Semakin besar kapasitas yang kamu miliki. Tentang anaknya dan tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Sekali lagi, kategori binatang yang dipakai untuk korban bakaran, kategorinya semakin lama semakin kecil. Ini berbicara kapasitas saudara, kemampuan saudara untuk melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Semakin besar kapasitas yang kamu miliki, semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang anaknya, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, semakin banyak yang bisa kamu terima. Semakin banyak berkat yang tersedia datang sama saudara. The provision is in the vision. Amin. Saudara bisa lihat. Kategori lembu. Kalau saudara memiliki pewahyuan tentang anaknya. Seukuran lembu. Semakin besar pewahyuan yang kamu miliki. Semakin banyak yang kamu bisa terima. Dosamu diampuni. Penyakitmu disembuhkan. Kamu menjadi orang yang benar. Amin. Tapi kalau kategori kambing domba, kamu nggak tahu, kamu orang yang dibenarkan, kamu hanya tahu dosamu diampuni, dan kamu tidak tahu ada kesembuhan tersedia buat kamu. Demikian juga dengan kategori burung. Semakin besar kemampuan yang kamu miliki untuk melihat anaknya dan pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Karena disitulah letak ketersediaan saudara. The provision is in the vision. Miliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang anaknya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu. Dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tapi isi perutnya dan betisnya harusnya dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Setelah dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, setelah itu dibakar sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kenapa menyenangkan bagi Tuhan? Karena mengingatkan Tuhan akan anaknya. Saudara masih ingat setelah Nuh turun dari Bahtera, Nuh mendirikan mezbah. Kemudian Nuh mempersembahkan korban di atas mezbah yang Nuh buat. Setelah Tuhan mencium persembahan yang harum dari korban yang Nuh persembahkan,
Tuhan berfirman dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi dengan air bah. Sekalipun yang ditimbulkan manusia adalah jahat sejak dari kecilnya. Artinya apa? Waktu Tuhan mencium bau-bauan yang harum, setelah itu berkat turun. Ingat prinsipnya, setelah Tuhan mencium bau-bauan yang harum, berkat turun. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebab bagi Allah, kami, saudara dan saya, adalah bau yang harum dari Kristus. Saudara dan saya adalah bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum di sini terjemahannya adalah euodia, yang artinya aroma of rest. Bau-bauan yang membuat Tuhan rest. Jadi karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Perhatikan baik-baik. Tuhan mendapatkan rest. Allah mendapatkan rest. Dia tidak lagi mencari-cari kesalahanmu. Dia tidak lagi mengingat dosamu untuk menghukummu, untuk mengutuk saudara. Tidak. Saudara dan saya, karena apa yang Yesus lakukan. Ini provision, ini berkat yang tersedia buat saudara. Karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Hari ini saudara dan saya adalah bau-bauan dari Kristus yang membuat Tuhan rest. Jadi setiap kali saudara datang sama Tuhan, apakah saudara menyadari? Atau selama ini saudara tidak menyadari? Selama saudara datang sama Tuhan, saudara adalah aroma dari Kristus yang membuat Tuhan rest. Ingat baik-baik prinsipnya. Setiap kali Tuhan mencium bau-bauan yang harum, apa yang terjadi? Berkat turun. Amin. Jadi hari ini ketersediaan saudara, ini berkat yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Ini yang menjadi bagianmu. Hari ini, saudara dan saya adalah bau-bauan yang harum dari Kristus bagi Allah. Saudara adalah aroma of rest. Bau-bauan yang membuat Tuhan rest. Jadi waktu kamu datang, hari ini saudara harus menyadari. Waktu kamu datang, kamu menjadi aroma dari Kristus yang membuat Tuhan rest. Waktu Tuhan rest, ingat prinsipnya, berkat akan turun. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata, miliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kamu akan menerima rahmat, kamu akan menemukan kasih karunia, dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Dan semua kebenaran ini terdapat dalam semua kategori. Terdapat dalam semua kategori korban bakaran. Dan ini hubungannya erat dengan pengampunan dosa. Waktu kamu tahu dosamu diampuni, kamu merasa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tergantung. Ada yang percaya sedikit diampuni, enggak semuanya diampuni, dibutuhkan kapasitas yang lebih lagi. Betul? Untuk bisa mengerti semua dosanya diampuni. Kalau saudara tahu semua dosamu diampuni dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang, maka kamu akan selalu memiliki keberanian untuk datang sama Tuhan. Karena kamu tahu, hari ini kamu adalah bau-bauan yang harum dari Kristus bagi Allah. Miliki keberanian, datang ke takhta kasih karunia, karena hari ini saudara tahu, ini bagian saudara. Saudara adalah aroma of rest dari Kristus buat Allah. Waktu saudara datang sama Tuhan, Tuhan mendapatkan rest. Kalau Tuhan rest, apa yang terjadi? Berkat turun. Itu sebabnya Alkitab berkata, miliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kamu akan menemukan rahmat, menerima kasih karunia. Kamu akan menemukan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Berkat turun. Jadi sekali lagi, kalau saudara lihat semuanya, perhatikan baik-baik, semakin besar kapasitas saudara, kemampuan saudara melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Semakin banyak
yang kamu bisa dapatkan dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. The provision is in the vision. Itu sebabnya betapa pentingnya explore, cari tahu semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Disitulah letak ketersediaan saudara. Amin. Lembu, semakin besar kapasitas saudara melihat Yesus, kemampuan kamu melihat Yesus dan pekerjaan, semakin banyak yang bisa kamu terima. Kamu tahu dosamu diampuni. Ada kesembuhan di sana tersedia buat kamu. Identitasmu dalam Tuhan kamu tahu. Yesus adalah kebenaranmu. Dan hari ini juga kamu tahu bahwa kamu berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah aroma of rest. Bau-bauan yang harum dari Kristus di hadapan Allah. Kalau kamu tahu kebenaran ini, kamu akan semakin berani datang di takhta kasih karunia. Kamu akan menemukan rahmat, menerima kasih karunia, dan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Saya bersyukur di gereja ini, kita semua memiliki pewahyuan tentang Yesus, mempunyai kapasitas melihat Yesus, pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan sebesar ukuran lembu. Semakin banyak kita melihat Yesus, semakin banyak kita mengerti pekerjaan yang sudah diselesaikan, semakin banyak yang bisa kita terima. The provision is in the vision. Sepanjang tahun ini kita akan explore, kita akan cari tahu semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, supaya saudara bisa memiliki kemampuan, kapasitas melihat Yesus, melihat pekerjaan yang dia sudah selesaikan, sebesar ukuran lembu. Semakin besar kapasitas, perbesar kapasitas saudara. Lihat Yesus, luangkan waktumu, melihat Yesus dan pekerjaannya, semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang Yesus, semakin banyak yang bisa kamu terima dari Yesus. Karena disitulah letak ketersediaan saudara. The provision is in the vision. Apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area kehidupanmu, semuanya tersedia dalam pandangan penglihatan kamu tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Diberkatilah saudara. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan, di gereja ini kami memiliki pewahyuan, kapasitas, kemampuan melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan sebesar ukuran lembu. Semakin besar kapasitas yang kami miliki melihat Yesus, melihat pekerjaannya, semakin banyak yang bisa kami terima dari Yesus. Kami tahu hari ini, karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib, bukan hanya dosa kami diampuni, tetapi lebih daripada itu, kami tahu Tuhan, bahwa hari ini, Yesus adalah kebenaran kami. Karena telah terjadi pertukaran tempat di atas kayu salib, Yesus menjadi dosa, dan kami menjadi orang yang benar. Dan lebih daripada itu, kami tahu Tuhan, Engkau begitu hancur, tergantung di atas kayu salib. Engkau disiksa terlebih dahulu. Orang mengira Engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, Engkau sedang menanggung penyakit kami. Ada provision, ada ketersediaan di balik pekerjaan yang sudah Engkau lakukan. Bukan hanya pengampunan dosa, bukan hanya identitas, tapi hari ini tersedia kesembuhan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Dan bukan hanya itu, hari ini kami tahu Tuhan, karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib hari ini, kami menjadi bau-bauan dari Kristus bagi Allah. Setiap kali kami datang di hadapan-Mu, Engkau mendapatkan rest. Karena kami adalah aroma of rest dari Kristus bagi Engkau. Dan ketika Engkau mendapatkan rest karena apa yang Yesus selesaikan, maka hari ini berkat akan turun dalam kehidupan kami. Kami memiliki keberanian, datang ke tata kasih karunia, kami menemukan rahmat, menerima kasih karunia, dan kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.